Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Nurma. Oke teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur, amin. Oke, ini saya share lagi kegiatan saya di pagi hari ya. Ini saya mau cabut, memetik sayur, apa sih namanya ya, bayam Brazil, karena saya mau masak ya teman-teman. Jadi di sini saya motong-motong dulu sayur yang lagi rusak, yang ujung-ujungnya aja saya potong-potongin supaya tidak kena yang lainnya lagi. Jadi di sini saya gunting-guntingin dulu. Ini bibit yang kemarin-kemarin saya tanam ya bunda-bunda, dan hasilnya kelihatan sudah daun-daun hijau-hijaunya, dan ini subur-subur semuanya. Apalagi di tempat saya lagi musim-musim hujan. Biasanya itu di pagi hari panas, nanti di siang hari atau di sore hari hujan seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya buang-buangin yang lagi rusak ya, kebanyakan dimakan sama kayak belalang gitu karena musimnya hujan ya. Jadi ini belalang pada banyak makan-makanin sayur saya, tapi tak biarin aja ya teman-teman. Jadi mau bagaimana lagi, saya juga nggak tahu caranya mau mengusir belalang gitu. Oke, udah selesai saya buang-buangin yang rusak-rusaknya. Di sini lanjut lagi saya cabut-cabut di sebelahnya bayam Brazil ya teman-teman. Jadi di sini saya langsung aja metik-metik yang daun Brazilnya ini, bayam Brazilnya yang sudah tinggi-tinggi aja yang saya potongin ya teman-teman. Ya ini mau saya tumis aja, kebetulan saya juga nggak ada sayur, jadi saya metik aja di kebun mini saya. Itulah asiknya kita ya kalau ada kebun juga di rumah. Saya tuh lebih suka berkebun di rumah, di depan rumah gitu ya, kayak sayur-sayuran gitu. Karena sayur-sayuran itu sangat perlu ya buat kita. Jadi saya lebih suka tanam sayuran. Kalau lombok itu ada berapa biji ya di pot di luar. Jadi yang ini yang bagian sayur-sayur di dalam begini supaya tidak dianu sama ayam dan kucing. Oke teman-teman, di sini sudah saya metik sayur bayam Brazilnya. Langsung aja mau saya tumis gitu dan saya petik-petikin dulu. Dan ini sudah hasilnya saya petik-petikin ya teman-teman. Hasilnya juga lumayan banyak. Ini sama aja seperti sayur kayak kangkung, sama juga sayur sawi. Kalau ditumis dia tuh jadi kecil gitu ya, jadi sedikit. Oke, di sini lanjut lagi saya ngupasin bawang ya. Di sini bawangnya cuma sedikit aja saya kupas karena bayamnya itu cuma sedikit aja ya teman-teman. Dan di sini juga saya itu bawangnya kecil-kecil aja saya ambil ya teman-teman, karena memang pas saya beli bawangnya itu kecil-kecil, nggak ada yang besar. Biasanya kan saya beli yang besar-besar karena saya lebih suka bawang yang agak besar daripada yang kecil. Biasanya kan ada yang suka yang kecil bawangnya ya daripada yang besar. Katanya beda rasa ya, kalau yang kecil itu katanya enak masakan, tapi kalau bawang merah yang besar itu masakannya kurang enak. Tapi kalau bagi saya sih sama aja ya teman-teman. Oke, di sini lanjut lagi saya mau tumis dulu bawang-bawangnya yang tadi saya iris, dan di sini saya langsung aja taruh minyaknya di wajan. Nah, maafkan diriku lagi ya teman-teman kalau wajannya ini wajannya terlalu hitam kayak gitu, tapi ini bagus banget wajannya ya. Kalau saya pakai goreng-goreng gitu tidak pernah lengket ya teman-teman. Ini wajan dari rumahnya almarhum mamaku waktu saya mau pindah dari rumah, pas dari rumah mamaku itu saya pas jadi pengantin baru itu saya ngambil satu wajannya ya, karena syaratnya itu kalau kita sudah nikah, kalau mau pindah rumah itu harus ada bawa peralatan salah satu di rumah orang tua, katanya gitu. Kalau orang tua saya ngomongnya seperti itu teman-teman, makanya saya ngambil ada berapa barangnya almarhum mamaku saya ngambil, cuman yang kecil-kecil aja, nggak besar-besar. Oke, ini saya langsung aja kasihkan air sedikit ya supaya nggak terlalu kering banget ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih sedikit. Pokoknya bayam Brazil ini enak banget teman-teman. Kalau memang ada di lingkungannya ada sayur bayam Brazil ini bisa dirasain. Pokoknya enak banget deh. Awalnya saya nggak suka, begitu saya tanam sendiri ternyata saya suka, enak banget teman-teman.
Oke, saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang selama ini yang sudah mendukung channel saya, yang sudah nonton, yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga kebaikannya selalu dibalas sama Allah. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga saya tidak lupa untuk minta dukungannya teman-teman ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga dibagikan video saya ke notifikasinya teman-teman supaya saya tambah semangat bikin video. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, ini sudah selesai aja saya masak sayurnya. Di sini lanjut lagi, saya mau goreng ayam ya. Pakai tepung, tapi tepungnya itu langsung aja saya simpan di wajannya di situ. Dan ini saya pakai minyak bekas lagi ya teman-teman, karena saya pakainya cuma sekali, langsung saya buang. Nah ini saya langsung aja masukin tepung sajiku ya, ini sisa kemarin jadi masih saya tambahin lagi sedikit ya teman-teman, karena tepungnya ini kurang, dan di sini sudah saya tambahin sedikit aja. Setelah itu saya aduk-aduk dulu sampai tepungnya benar-benar merata ya, baru nanti saya masukin ayamnya. Ternyata masak ayam seperti ini enak banget ya teman-teman, jadi nggak ribet-ribet lagi kalau kita mau bikin ayam kayak seperti Kentucky. Jadi praktisnya seperti ini aja ya. Jadi kalau saya mau masak ayam Kentucky apa gitu, jadi saya tinggal masak begini, yang penting ayamnya itu sudah kita marinasi. Dan di sini saya goreng ayamnya itu semuanya aja ya, karena ini sisanya yang kemarin ayam potong yang saya beli di tetangga saya. Jadi di sini saya lanjut lagi ya teman-teman, membalik-balikin. Nah enaknya juga kalau kita menggoreng ayamnya seperti ini, nggak meletus-meletus gitu ya teman-teman, jadi kayak crispy-crispy gitu. Saya lebih senang kalau dimasak seperti ini, apalagi kalau sudah cocok-cocok dengan sambal lebih enak lagi ya teman-teman. Jadi saya masak menu itu cuma 2 aja dan praktis, karena saya mau ke sekolahnya adik Adan untuk rapat, untuk perpisahannya ya teman-teman. Jadi saya di sini masak dulu, nanti kalau saya pulang dari rapat sekolah jadi enak ya, jadi saya bisa santai, nggak keburu-buru lagi gitu. Jadi di sini saya alhamdulillah udah masak ya teman-teman 2 menu aja, karena itu ayam saya masak seperti ini itu kesukaannya anak-anak. Jadi ya saya masaknya seperti ini. Dan di sini lanjut lagi saya juga gorengin apa ya, ampela ya. Sayang aja sih kalau ampelanya cuma satu aja disimpan kulkas, ntar nanti nggak dimakan-makan. Jadi ya udah saya sekalian aja goreng semuanya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ini tidak gosong, cuman memang bekas tepung gitu. Jadi ini saya angkat aja, betulan juga sudah mateng ya teman-teman. Makanya saya tuh kalau goreng seperti ini saya pakai minyaknya sedikit aja, karena langsung saya buang ya teman-teman. Oke, ini udah selesai aja saya masak ayamnya, sudah selesai tak goreng gini ya teman-teman. Pokoknya masaknya ayam seperti ini udah enak, jadi tinggal pakai sambal aja. Dan inilah penampakannya, menu saya sederhana aja. Nah udah selesai aja saya masak-masaknya, lanjut lagi kayak biasa, langsung saja saya bersihkan ya teman-teman. Dan di sini bekas percikan minyak-minyak, jadi saya elap lagi sama tisu basah. Nah di sini juga saya elap ya teman-teman, karena beberapa hari ini belum ada saya elap-elap di dapur saya, seluruh dapur gitu ya. Biasanya kan saya tuh seluruh dapur itu saya elap-elapin ya. Masalahnya kalau cuma dilap-lap di situ aja nggak abdol teman-teman, padahal kan minyak itu larinya kemana-mana. Jadi nanti aja kalau saya ada waktu, memang betul-betul ada waktu, baru saya mau lap-lap semua di bagian ruang apa ya, di dapur gitu, maksudnya di ruang dapur gitu. Nah di sini saya langsung ambil lagi tisu ya teman-teman, kan masih kotor lagi di bagian kompor situ ya, sama dindingnya juga. Nah itu tadi saya lap pakai tisu basah, kompornya itu panas banget kompornya ya, karena baru saya matiin langsung saya elap-elap, jadi belum stabil sekali saya membersihkan kompornya karena masih panas ya teman-teman. Jadi di sini saya lanjut aja ngelap-ngelap di bagian dindingnya kompor. Oke teman-teman, ini udah selesai aja ya saya ngelap-ngelap kompornya sama dindingnya ya, jadi bersih kembali. Pokoknya nanti kalau pulang dari sekolah rapat, jadi saya bisa istirahat dan saya bisa juga baring-baring.
Nah, ini kelanjutannya di sore hari ya teman-teman. Saya lagi motong-motongin kerupuk karena saya lagi bikin kerupuk ikan tongkol. Dan sini saya pakai potongan ya. Kalau pakai potongan begini agak ringan pekerjaan kita, jadi cepat ya teman-teman. Dan ini saya belinya di TikTok. Saya belinya alatnya ini harganya 40 lebih, mau sekitar 50 kok enggak 60 gitu ya. Jadi sama ongkirnya itu sekitar 100 lebih. Karena saya kan tinggalnya di Kalimantan Timur, di Kota Bontang, makanya ongkirnya tuh paling mahal ya. Paling mentoknya itu kalau nggak 50, 48 gitu teman-teman. Ini juga pokoknya bagus banget, potongannya tuh tipis-tipis, nggak tebal-tebal. Kalau kita potong pakai pisau itu agak tebal ya teman-teman, jadi pakai itu agak rata. Nah, ini udah selesai aja saya potong-potongin, penampakannya begini ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, terima kasih banyak, bye bye.